في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua wanita yang berpuasa, lalu ada yang menceritakan perihal keduanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, di sini ada dua wanita yang berpuasa, keduanya hampir mati karena kehausan." Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah berpaling dan tidak menggubrisnya. Orang itu pun datang lagi kepada beliau dan kembali menceritakan kejadian tersebut. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, keduanya hampir mati." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Panggil keduanya." Akhirnya kedua wanita itu pun datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk diambilkan sebuah ember. Lalu beliau bersabda, "Muntahlah." Maka salah satu dari keduanya pun muntah. Ternyata dia memuntahkan air nanah bercampur darah sehingga memenuhi setengah ember. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada wanita yang satunya untuk muntah, dan dia pun memuntahkan nanah bercampur darah sehingga ember itu penuh. Lalu beliau bersabda, "Kedua wanita ini berpuasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun malah berbuka dengan yang diharamkan oleh Allah. Keduanya duduk-duduk untuk makan daging manusia." Kemasyhuran kisah ini cukup masyhur dan banyak disampaikan oleh sebagian penceramah, terutama saat bulan Ramadan untuk mengingatkan kaum muslimin yang sedang berpuasa agar tidak melakukan perbuatan haram semacam menggunjing. Derajat kisah ini lemah. Syekh Al-Albani menyebutkan hadis, sesungguhnya kedua orang itu berpuasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah, namun berbuka dengan apa yang diharamkan oleh Allah dan keduanya. Salah seorang dari keduanya duduk pada yang lainnya, lalu keduanya memakan daging manusia. Kemudian Al-Albani berkata, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubaid Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, lalu rawi hadis ini menceritakan kejadian di atas. Sanad hadis ini lemah karena ada seorang rawi yang tidak disebut namanya. Al-Hafidh berkata, dia seorang yang tidak dikenal. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Toyalisi. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Robbi dari Yazid dari Anas. Sanad ini sangat lemah. Robbi yang dimaksud adalah Robbi bin Sobi. Ia seorang yang lemah, sedangkan Yazid yang dimaksud di sini adalah Yazid bin Abad. Dia seorang yang matruk atau hadisnya ditinggalkan. Pelajaran dari kisah. Pelajaran pertama, kendati diketahui bahwa hadis ini lemah, janganlah seorang pun menganggap bahwa ghibah atau menggunjing orang lain saat puasa diperbolehkan. Pembahasan tentang lemahnya hadis ini sama sekali tidak menunjukkan hal itu. Akan tetapi perlunya dibahas tentang kelemahan kisah ini hanya untuk menunjukkan bahwa kisah ini tidak boleh dinisbahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai masalah ghibah, tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa ghibah adalah haram, baik pada saat puasa maupun tidak. Ketika menafsirkan surat Al-Hujurat ayat 12, Imam Ibnu Katsir berkata,
Ghibah haram menurut kesepakatan para ulama dan tidak ada pengecualian sedikit pun selain yang lebih kuat masalahnya seperti untuk zar dan ta'dil atau untuk sebuah nasihat. Imam Al-Qurtubi berkata, para ulama sepakat bahwa ghibah merupakan dosa besar. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu. Di antaranya adalah ayat-ayat Al-Quran dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada saat di Mi'raj, saya melewati sebuah kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Mereka mencakar-cakar wajahnya dan dada mereka. Maka aku bertanya, wahai malaikat Jibril, siapakah mereka itu? Malaikat Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia atau berbuat ghibah dan mencela kehormatan orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud. Di samping itu, orang yang melakukan ghibah saat berpuasa tidak akan berpahala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan haram dan malah mengerjakannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai, maka jangan berkata kotor dan jangan berbuat kebodohan. Jika ada seorang yang memerangimu atau mencelamu, maka katakanlah, saya sedang puasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pelajaran kedua, apakah ghibah membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya, ghibah dan perbuatan haram lainnya tidak membatalkan hakikat puasa. Hanya perbuatan haram tersebut bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Sementara itu, Imam Ibnu Had menganggap bahwa sebuah perbuatan haram tersebut bisa membatalkan puasa seseorang. Beliau berkata, puasa juga bisa batal dengan menyengajakan berbuat maksiat. Apapun perbuatan maksiat tersebut tanpa ada satu pun yang terkecuali. Jika dia melakukannya dengan sengaja dan ingat kalau sedang berpuasa, seperti menyentuh atau mencium selain istrinya, berdusta, ghibah, namimah, atau mengadu domba, sengaja meninggalkan sholat, berbagai perbuatan maksiat atau perbuatan haram lainnya. Namun yang benar insya Allah adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa ghibah tidaklah membatalkan puasa, namun hanya mengurangi pahala kita berpuasa. Tapi tetaplah, ghibah adalah dosa besar yang dilakukan ketika berpuasa ataupun ketika tidak puasa. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang disebut dengan Asmaul Husna atau nama-nama yang baik bagi Allah. Hal ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ditampakkan melalui nama-namanya. Begitu pula dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga memiliki beberapa nama atau sebutan. Syekh Zaid bin Muhammad bin Husain Al-Idrus merangkum nama-nama dari bulan Ramadan berdasarkan yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Di antaranya adalah Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, Syahrul Asyam atau bulannya berpuasa, Syahrul Qiyam bulannya mendirikan sholat, Syahrul Doa bulannya berdoa, Syahrul Ibadah, Syahrul Rizki, Syahrul Berkah, lalu Syahrul Rahmat bulannya rahmat, Syahrul Sabar bulannya sabar,
dan masih banyak lagi nama-nama lain dari bulan Ramadan. Semoga kita bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan di bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Semoga bulan Ramadan ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.